Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deni Amir, kelas A semester 4, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya akan menjelaskan definisi tentang frasa dan klausa dan juga jenis-jenisnya. Tujuan video ini dibuat adalah untuk memenuhi proyek ujian tengah semester mata kuliah English Syntax. Pertama yang akan saya bahas adalah definisi dan jenis-jenis dari frasa. Richard et al. 1985 mendefinisikan frasa sebagai berikut. A phrase is a group of two or more words which can be used as a grammatical unit within a sentence. Lebih lanjut, mereka menjelaskan bahwa frasa adalah kelompok yang terdiri atas dua atau lebih kata-kata yang bisa digunakan sebagai unit gramatikal dalam sebuah kalimat. Selain itu, Bloomfield dalam Parera 1988 mengungkapkan bahwa frasa adalah suatu bentuk bebas yang terdiri dari dua atau lebih kata. Dengan demikian, frasa adalah kumpulan kata yang minimal terdiri dari dua kata atau lebih kata yang tingkatannya lebih kecil dibandingkan dengan klausa dan kalimat, akan tetapi lebih tinggi tingkatannya daripada kata yang bersifat non-predikatif atau tidak memiliki predikat dan memiliki satu makna gramatikal atau makna yang dapat berubah-ubah sesuai dengan konteks. Setelah membahas definisi dari frasa, lanjut pada jenis-jenis frasa, yaitu sebagai berikut. Jenis frasa yang pertama adalah frasa verbal, yaitu suatu frasa yang mempunyai inti kata kerja dalam unsur pembentukannya dan juga dapat difungsikan sebagai pengganti kedudukan kata kerja dalam suatu kalimat. Misalnya, sedang pergi, akan datang, baru makan, dan lain-lain. Jenis frasa berikutnya yaitu frasa nominal, yakni suatu frasa yang mempunyai inti kata benda dalam unsur pembentukannya dan juga dapat difungsikan sebagai pengganti dari kata benda. Contohnya yaitu sapu lidi, kado ulang tahun, sendok emas, dan masih banyak lainnya. Jenis frasa selanjutnya yaitu frasa adjektiva, adalah suatu frasa yang mempunyai inti berupa kata sifat dalam unsur pembentukannya. Contohnya yaitu cukup buruk, lumayan jauh, terlalu miskin, kurang manis, dan lain-lain. Lanjut, frasa adverbia adalah frasa yang mengandung unsur inti kata keterangan dan dapat sebagai substitusi kata keterangan dalam suatu kalimat. Contohnya yaitu dengan heran. Lanjut, frasa preposisional yang merupakan frasa yang mengandung preposisi dan objek preposisional yang dapat berperan sebagai kata keterangan dalam suatu kalimat. Contohnya yaitu yang terhormat, kepada kepala sekolah, dan lain-lain. Lanjut pada jenis frasa berikutnya adalah frasa endosentrik. Frasa endosentrik merupakan frasa yang memiliki kedudukan sejajar dan pada fungsi tertentu dapat diganti oleh unsurnya. Unsur frasa yang dapat menggantikan fungsi tertentu dalam frasa tersebut dikenal sebagai unsur pusat. Frasa endosentrik dibagi menjadi 3 jenis, yaitu frasa endosentrik koordinatif, frasa endosentrik atributif, dan frasa endosentrik apositif. Jenis frasa yang terakhir adalah frasa eksosentrik. Frasa eksosentrik merupakan frasa yang tidak memiliki persamaan kedudukan dengan unsur yang terkandung di dalamnya. Jenis frasa ini berbeda dengan endosentrik karena tidak mempunyai unsur pusat di dalamnya. Terdiri dari dua kata atau lebih dan hanya memiliki unsur menerangkan yang biasanya memiliki proposisi dan konjungsi yang ditambahkan ke kata benda. Selanjutnya masuk pada penjelasan tentang definisi dan jenis-jenis dari klausa. Klausa adalah bagian gramatikal yang lebih kecil dari kalimat. Klausa tidak diawali dengan huruf kapital dan tidak diakhiri dengan intonasi final, tetapi klausa memiliki subjek dan predikat. Selain itu, klausa juga berpotensi untuk menjadi sebuah kalimat. Ada beberapa pendapat ahli bahasa tentang klausa. Swan 1995 berpendapat bahwa clause is a part of sentence which contains a subject and a verb, usually joined to the rest of the sentence by a conjunction. Swan mendefinisikan klausa adalah suatu bagian dari kalimat yang mengandung sebuah subjek dan sebuah predikat, biasanya dihubungkan pada kalimat melalui kata penghubung. Pendapat lain dari Truss 1999, traditionally a clause is a grammatical unit consisting of a subject and a predicate, and every sentence must be consist of one or more clauses. Pada umumnya, klausa adalah satuan gramatikal yang terdiri dari subjek dan predikat, dan setiap kalimat harus terdiri dari satu atau dua klausa. Dari teori-teori di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa
Klausa adalah unit sintaksis yang unitnya lebih kecil dari kalimat dan lebih besar dari kata dan frasa, yang terdiri dari satu subjek dan satu predikat di dalam satu klausa. Nah, selanjutnya setelah tahu definisi dari klausa, masuk pada jenis-jenisnya. Di sini ada beberapa jenis klausa, yaitu yang pertama independent clause atau main clause. Independent clause adalah klausa yang mampu berdiri sendiri. Subjek dan predikat yang membentuk main clause dapat dipahami. Yang harus kamu ingat bahwa klausa tidak memiliki tanda baca pada akhirannya. Yang kedua, dependent clause atau subordinate clause. Secara bahasa berarti klausa yang tidak mampu berdiri sendiri, jadi harus disandingkan dengan main clause. Jika dependent clause tidak disandingkan, maka makna yang terkandung akan tidak jelas. Dependent clause atau subordinate clause harus selalu menggunakan kata penghubung atau conjunction untuk memperjelas dari main clause itu sendiri. Jenis klausa yang ketiga adalah noun clause. Noun clause adalah klausa dependen yang berfungsi sebagai noun atau kata benda. Noun clause dapat difungsikan sebagai subjek ataupun objek di dalam suatu klausa atau frasa lain. Lanjut, adjective clause atau kadang disebut juga sebagai relative clause adalah sebuah klausa yang berfungsi sebagai kata sifat dan dapat mengubah arti dari sebuah noun atau pronoun. Yang terakhir adalah klausa adverbial, adalah klausa dependen yang berfungsi sebagai kata keterangan. Artinya, seluruh klausa memodifikasi elemen terpisah dalam sebuah kalimat. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang frasa dan klausa dan juga jenis-jenisnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.